PDI Perjuangan. Bapak Ibu, kita orang tua murid, kita tentu merasa bangga ya Bapak Ibu ya. Kita lihat gedung sekolah murid kita sudah direnovasi. Itu adalah jeripaya dari Bapak Harahap. Dia begitu kasih perhatian dengan sekolah kita ini. Bapak ini tidak pilih kasih, semua sama di hadapan Bapak ini. Untuk kita orang tua murid, kita mari berdoa kepada Tuhan supaya Bapak ini semakin diberkati. Jadi Bapak, daerah kami ini daerah pesisir. Ketika kemarin Bapak datang pasang rok, anak kami belanja lemak dipasang. Tapi puji Tuhan, Bapak Tuhan Yesus kami, Bapak semesta alam ini yang begitu baik, mengirim Bapak datang ke sekolah kami. Sekolah kami sekarang begitu cantiknya Bapak. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bapak Ibu serta rombongan. Kami berdoa dari orang tua murid, semoga Bapak diberi kesehatan dan Bapak terus semakin maju Bapak, semakin solid di PDI Perjuangan Bapak ya. Ya demikian juga kepada Amang Pendeta, Inan Bidesro dan semua penatua dari gereja. Mari Bapak, kita sama-sama menjaga rasa kebersamaan kita, rasa kebersatuan dan bersama kita untuk sama-sama menjaga dan mendaftarkan anak kita belajar di perguruan SD Nasrani. Kepada kita orang tua murid, saya juga tamatan dari sekolah ini. Teman-teman setamat dengan saya Bapak, sudah banyak yang berhasil dari sekolah ini.
Ini masih ada buktinya bunyi-bunyi di sini. Dan saya merasa bangga hari ini setelah saya usia 60 tahun, Bapak anggota DPR datang ke sekolah saya ini. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak, hanya itulah yang dapat kami ucapkan dari orang tua murid. Titip salam Bapak sama Ibu ya. Sehat-sehat Bapak di rumah, semua keluarga semakin diberkati. Biarlah melalui kegiatan yang Bapak berikan kepada sekolah kami juga berharap Bapak, sekolah-sekolah yang lain Bapak di Belawan ini Pak, sungguh banyak juga Pak yang perlu mendapat perhatian, apalagi kami di daerah pesisir ini Bapak. Jadi sekali lagi Bapak, kami dari orang tua murid, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati Bapak. Kalau ada cara kami yang kurang pas menyambut tadi dari orang tua murid, jangan disimpan dalam hati Bapak ya. Terima kasih. Horas, horas. IKBB. Dan saya hormati Ibu Bapak Guru SMP SD Nasrani, dan saya hormati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Rudi telah datang ke wilayah kami ini merenovasi pembangunan sekolah SD SMP Nasrani. Di sini juga Bapak mengadakan sosialisasi masalah penegakan disiplin hukum protokol kesehatan. Karena berapa bulan ini Pak saya laporkan untuk Belawan 1 Pak ada 21 kasus, cuman yang ada terpapar positif Pak cuma 1 orang. Itu pun sudah kami bawa ke 4 titik ATK. Kami syukur kepada Alhamdulillah sekarang Bapak memohonlah mengadakan menyampaikan kepada masyarakat kami sekitar daerah kami ini masalah disiplin protokol kesehatan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat-sangat memperhatikan ketika datang pasang yang dikatakan rok yang sangat besar sampai sepinggang Bapak air itu. Bersama juga rumah ibadah kami juga sangat dalam masuk ke dalam, sehingga kami pun beribadah di dalam genangan air Bapak. Jadi setelah Bapak Marbun memberi pengarahan kepada kami pun membuat proposal untuk mengajukan renovasi sekolah kami. Tapi saya berpikir dan saya meminta kepada Tuhan, semoga diluruskanlah semua urusan yang kami buat sebagai proposal Pak. Karena jujur Pak, mulai tahun 1970 berdiri sekolah ini, baru Bapak anggota DPRD yang baru datang kemarin. Saya terharu Pak, saya tidak sangka datang seorang pejabat melihat sekolah kami yang sederhana. Kami mempunyai 1 atap 2 sekolah, SD, SMP. SD berjumlah lebih kurang 125 siswa. SMP kami berjumlah 143 Pak. Dengan keadaan yang sangat tidak mampu. Dan orang tua ini semua rata-rata menerima bantuan dari Bapak Sofianta. Kadang-kadang ada 3 tahun tidak bayar uang sekolahnya Pak. Padahal uang sekolah itu hanya 40.000 per bulan, SD 25.000 sebulan. Karena kemampuan orang tua rata-rata nelayan, tukang beca, dan kuli bangunan. Itulah Pak keluh kesah dari sekolah kami. Jadi kami mohon kepada Bapak, janganlah hanya sekali ini bantuan kepada kami Pak, karena banyak lagi yang harus mau direnovasi. Di bagian lantai 2 kami memiliki lantai papan Mas Pak. Jadi juga kami mohon Pak, kalau memang ada program untuk ibadah, rumah ibadah, tolong Bapak, karena ini adalah rumah ibadah kami.
sama Pak, mereka kalau masuk pasar sama-sama memperhatikan Pak. Jadi di sini saya memohon, meminta kalau boleh kenallah kami Pak. Jangan hanya cukup sekali Bapak bantu kami, tapi kalau boleh ingatlah kami Pak. Yayasan Perguruan Nasrani SD Sentripa. Juga saya terima kasih kepada Bapak Marbun. Kami tidak kenal sama Bapak Rudi Hermanto ini, karena Bapak lah kepanjangan tangan Pak Marbun, sehingga kami kenal sama Bapak ini. Dan cukup baik, sama seperti Bapak Sofiantan, selalu memperhatikan sekolah kepada anak didik dan kepada sekolah. Itulah kata dari saya sebagai kepala sekolah Pak. Saya mengucap terima kasih. Kalau memang ada kata-kata saya yang salah Pak mengucapkannya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Horas. Bapak Rudi Hermanto Harahap, Kongku Mangaraja Bintang di Angkola, selaku Dewan Legislatif atau DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang telah sudi meluangkan waktunya, bahkan membantu kita dalam rangka pemberian bantuan renovasi pembangunan gedung sekolah dasar atau SD dan SMP, sekolah menengah pertama SMP Yayasan Nasrani AKBP Belawan II yang telah selesai. Demikian juga rombongan dari Bapak Harahap yang hadir di sini. Kami berterima kasih Bapak ketika ada informasi sama saya bahwasanya gedung kita mau direnovasi atas perhatian dari Bapak Harahap. Kami terharu, kami bersyukur, dan lebih kurang sebulan telah eksekusi dengan baik. Ketika ini Bapak datang di tempat ini, kami sudah hadir dan merindukan Bapak. Apalagi dalam rangka menyampaikan peraturan daerah tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum ya, protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus DCC 2019. Kita tahu Bapak, Ibu, negara kita Republik Indonesia ini hingga saat ini belum terbebas dari hama virus COVID-19. Bahkan pemerintah kita mengatakan ada lagi ancaman yang dikatakan namanya Omikron. Kami dari Majelis Gereja dan ketika ini Bapak Rudi Harahap datang, sama-sama mengimbau mari kita menjaga perluasan penyebaran virus tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditawarkan, diajukan oleh pemerintah kita agar kita tetap selamat dan sehat. Bapak Rudi Hermanto Harahap, Bapak, kami mewakili gereja HKBP Belawan II dan berserta dengan majelisnya, segala anggota jemaat tetap mendoakan Bapak agar Bapak sehat walafiat. Yang berikut Bapak seperti terangkat oleh kepala sekolah tadi, memang masyarakat kami di sini secara khusus para orang tua kami dari murid-murid kami, status profesi pekerjaan mereka adalah nelayan, buruh kasar, dan beberapa orang katakanlah yang mocok-mocok. Oleh karena itu Bapak, atas sumbangan untuk memajukan pendidikan di lingkungan ini secara khusus ditempatkan di sini, dengan terlaksananya renovasi pembangunan ini,
kami akan memakai dan mempergunakan dengan semaksimal mungkin mendukung pemerintah dalam rangka peningkatan pendidikan pembelajaran bagi anak-anak kita. Saya memang dengar Bapak, tamatan dari sekolah ini sudah banyak yang berhasil. Sekolah ini didirikan tahun 1970. Ketika saya baru ditempatkan di sini Bapak, saya langsung inspeksi bagaimana kondisinya. Saya berdoa, turunkanlah hambamu yang bisa menatap, membantu. Ternyata Bapaklah dipilih Tuhan kita. Kami selaku warga PBB mengucapkan terima kasih. Doa kami Bapak ke depan kami dukung program-program Bapak. Kalau bisa kami mendukung, kalau ada pemilihan sekali lagi, kami mendukung sebagai warga. Saya membilang, selaku pendeta Resut Bapak, kami di sini ada 4 bagaran. Wargaku yang kubina, yang kulayani, lebih kurang dari 2.000 jiwa Bapak. 700 kakak. Itulah dia. Jadi karena sudah diperhatikan oleh seorang hamba Tuhan, saya selaku pribadi akan mengarahkan nanti kepada warga saya. Itulah Bapak. Dan tolong Bapak, seperti bilang Ibu tadi, rumah ibadah, tempat pemujian kami di lingkungan ini, anak cucu kami di sini, sudah ada ini 53 tahun ini gereja berdiri Bapak. Ternyata ketika pasang datang, kami katakan minta ampun membersihkannya. Bahkan saya sebagai pendeta pernah turun langsung untuk membersihkannya. Tetapi ketika datang lagi, seperti saya bilang, saya rawatkan 2 hari lagi datang ini masuk rumah sakit kita. Kalau kayak gini modelnya, Bapak, kami mohon tolonglah kami diperhatikan, tolonglah kami dibantu Bapak ya untuk itu. Tidak panjang lebar lagi, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak Ibu yang datang di tempat ini. PDIP semakin jaya, maju PDIP, maju Bapak Rudi Hermanto. Terima kasih. Jadi begini Bapak, ini kami mau memberikan ulos 3 jam rambu, ulos kolong kepada Bapak. Sebagai pemberian ini adalah simbol dari kami adat Batak. Ulos ini Gajah Prabu kiranya menggambarkan berkat yang panjang dan umur yang panjang bagi Bapak ya. Ke depan Bapak semakin terberkati. Dan ulos ini melambangkan budaya kami. Di Indonesia kita ini seperti Bapak Presiden kita mengatakan ratusan suku bangsa. Tapi itu tetap bersatu kita. NKRI katanya harga mati. Kita harus bersatu Bapak ya. Salah satu suku di Indonesia ini kami adalah suku Batak Toba. Ini ulos melambangkan sebagai kasih. Tuhan Allah lah yang memberkati Bapak. Panjang umur, tetap sehat Bapak ya. Profesi Bapak tetap semakin maju dan Tuhan memberkati. Amin. Ya. Permisi.
dengan anggaran pembangunan sekitar 7 triliun Kota Madia Medan, masih ada sekolah yang keadaannya sangat memprihatinkan, Pak Pendeta. Tentu pada saat itu Pak Dr. Sofian Tan banyak memberikan bantuan PIP, dan kita tepuk tangan untuk beliau, tepuk tangan untuk Pak Dr. Sofian Tan atas kebaikan beliau kepada warga di sini yang sekolah anaknya di SD SMP Nasrani Belawan ini. Tentu sudah meringankan ya Bu ya. Namun sekolah ini masih jauh dari sentuhan rasa keadilan. Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh jajarannya. Salah satu sila dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu hal ini tidaklah gampang. Ketika saya menjadi anggota DPR di Padang Sidimpuan 2014-2019, saya di sana juga salah satu anggota DPR yang ditugaskan di Badan Anggaran. Saya ketua fraksi. Suatu ketika saya ditunjuk oleh ketua DPRD dari PDI Perjuangan, namanya Ibu Haja Tati Aryani Tambunan. Pada perayaan Natal tersebut yang diadakan di halaman gereja HKBP Padang Sidimpuan, kalau memang ada saudara dari Padang Sidimpuan, coba ditanya betul atau enggak cerita saya. Kadang nama Garus bau. Orang luar politik kan pergaus kan. Ayo luar politik 90% pergaus dia. Tapi saya tidak pernah, ini saya tidak ungkapkan sebelumnya. Ini secara spontan saya terinspirasi dengan cerita ini. Saya ke atas panggung perayaan Natal, halamannya becek, hujan lebat. Penyanyinya Erik Sitohang, iya abangnya Judika. Erik Suhotang, maaf. Hotang Tohang mirip-mirip, beda letak aja, sudah kita Bu. Naik lagu ke atas pentas dengan kaki, pakai sepatu tapi kakinya basah. Saya tanya kepada para pengurus yayasan, kenapa nggak diusulkan untuk dibangun atau diperbaiki? Ada mungkin katanya, karena Bapak Ibu sekalian tahu daerah Tabaksel itu kan mayoritas Muslim. Saya bilang, coba saya usahakan. Mudah-mudahan itulah yang namanya kita kalau diberikan kekuasaan, ya tentu kita harus perbaiki dengan kekuasaan kita juga. Keadilan yang dimaksud ini Pak Rambe bukan adil artinya kalau di sana Muslim mayoritas, benar, banyak gereja, banyak masjid dan rumah-rumah ibadah langgar dan lain sebagainya yang setiap tahun mendapat bantuan. Dan saya lihat karena Badan Anggaran saya periksa semua mendapat. Namun belum pernah gereja yang mendapatkannya sepanjang sejarah Kota Padang Sidimpuan. Maka saya coba tanya, diskusi kepada ketua DPRD, bisanya ini ketua, bisa katanya kalau Bapak mau perjuangkan. Loh, dalam hati saya dari dulu-dulu kok nggak diperjuangkan. Padahal ada juga dulu DPR dari partai PDS, nggak pernah katanya. Nah, kebetulan salah seorang pengurus yayasan Margautauru, teman saya di fraksi, staf kami, tolong dorong saya bilang. Maka suatu ketika pas pada sebuah pembahasan di akhir tahun, saya bilang kepada dinas PU, ini tolong diusulkan untuk diperbaiki. Ternyata tidak ada di nomenklatur waktu itu, tidak tercantum. Rupanya diusulkan, dibuang juga ke samping. Tapi di kantor saya pun sudah tersedia fotokopinya. Waktu itu Marga Sinaga, Efri Sinaga, staf saya. Kawak kemari. Pada pembahasan itu saya panggil kepala dinas dan kepada ketua DPR sebagai ketua Badan Anggaran. Ini di stop dulu, saya bilang pembahasannya di skor. Karena ada yang tidak sesuai harapan saya, maka di skor. Ini aku kasih haluslah sedikit ya.
yang keras-keras itu nggak usah saya ceritakan. Tapi batin-batinnya aja lah itu ceritanya kan. Maka diskor, dipanggil kadis, ini kenapa tidak dimasukkan? Saya bilang kalau ini tidak dimasukkan, saya tidak mau ikut pembahasan. Karena saya sudah berjanji kepada masyarakat di sana. Dan saya didengar. Kalau saya tidak diterima usulan saya keluar. Saya nggak mau ikut membahas lagi. Kalian yang bahas semua, saya bilang. Bahasanya agak lucu lah sedikit ya. Sedikit mengancam dan lucu. Nanti Pak Rambe kan lucu juga kan. Jadi negosiasi lah, akhirnya diterima lah usulan saya, dimasukkan lah itu. Baru kita bersedia meneruskan pembahasan. Yang saya maksud di sini keadilan sosial itu, kalau di sana ada 100 pembangunan dari bantuan-bantuan sosial, bantuan rumah ibadah dan lain sebagainya, mau 1-2, apalah salahnya dibantu juga. Kalau masjid, madrasah, semua udah kita bantu, tidak pernah kita halangi. Nah yang ini satu kok nggak bisa dibantu, kan itu bahasanya. Bukan kita minta sama rata, enggak mungkin. Jadi hal ini mungkin menjadi suatu kebiasaan bagi saya. Ini staf saya Marbun, dia tahu saya siapa, dan saya selalu sampaikan. Di partai kami, Bapak Ibu sekalian, Ibu, ada Ustadz, namanya Dr. Randus Ustadz Sarul Effendi Siregar. Beliau juga dari dapil Silimpuan, Tabaksel. Kami rocker, Bu. Aku dari sana kemari, dia dari sini ke sana. Di sana dia juga bantu masjid, rumah ibadah, juga termasuk gereja. Jadi Ustadz yang membantu dengan anggarannya. Karena di partai kami ini, ya harusnya begitulah. Biarpun dia wakil dari sana, yang milih dia kan termasuk juga yang Kristen, termasuk yang Muslim. Saya juga banyak yang Muslim, tentu yang memilih saya kan. Kita kan nggak bisa letakkan. Dan saya wakil rakyat, anggota DPR, wakil Sumatera Utara, tentunya berhak membantu seluruh lapis masyarakat, seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku maupun agama. Bukan. Ini merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi di partai kami, Pak Pendeta. Kami sadar betul bagaimana negeri ini dibangun dengan kekuatan karena perbedaan. Kita tidak satu warna. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam, ada yang putih. Dari Papua sampai ke Banda Aceh, ya, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, berpulau-pulau, bersuku-suku, berkuak-kuak, Nias dan lain sebagainya. Di sini kita disatukan. Nah, oleh karena itu, ketika saya hadir di sini, saya tidak sampaikan, tetapi memang saya selalu ingat. Ada beberapa yang kami bantu. Sampai ke sawit, nelayan seberang ya? Nelayan seberang. Di mana itu perbatasan Pak Rambe antara Deli Serdang dengan Kota Medan. Itu jadi perdebatan. Dan sudah saya sampaikan ke gubernur, ke wali kota. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Tentu kita akan bantu. Di sana ada PAUD juga kita bantu. Kita tidak lihat dia suku atau orang apa. Dia butuh kita bantu, Pak Pendeta. Jadi semoga pilihan-pilihan politik yang saya lakukan ini bukan karena saya hebat, tidak. Karena Bapak Ibu sudah memilih orang yang tepat. Tepuk tangan dong. Saya yakin saya akan datang lagi. Saya lihat daerah Belawan Medan Utara ini adalah daerah yang masih banyak saudara-saudara yang butuh bantuan, masih di bawah garis kemiskinan. Barangkali pada kesempatan yang akan datang nanti bisa juga kita adakan bakti sosial dan lain sebagainya. Ya, malunya ini staf saya yang
luar biasa kerjanya, terus jalan, tapi tentu kita arahkan. Nah, apa-apa nanti yang perlu secara usulan-usulan dari siapapun. Ada juga masjid yang mau dibantu, silakan Bu, nggak usah segan-segan ya. Saya punya hak untuk itu dan saya akan pergunakan. Demikian juga mungkin ada juga rumah ibadah warga Tionghoa, kelenteng, wihara, kita akan bantu juga. Dan untuk periode ini 3 yang kita bantu. Ada 3 Bu, Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu doakan agar membantu yang lain. Sudah kami laksanakan Bu perintah Ibu. Terima kasih Bu. Tapi kalau masih ada, silakan juga. Masih saya diberi hak untuk menjalankan tugas 2 tahun 9 bulan lagi. Namun sama-sama kita ketahui, KPU dan pemerintah sudah sepakat menetapkan tanggal pemilu tanggal 14 Februari. Hari ini 19 Februari. 2 tahun kurang 5 hari lagi efektif akan diadakan. Untuk kita semua bermanfaat untuk orang lain, bisa mengabdikan diri melalui partai saya adalah suatu kehormatan. Terus terang menjadi DPR ini, kalau saya ditanya orang enak nggak? Sangat enak saya bilang sama Marbun dan kawan-kawan DPR. Tapi kulihat kawan kami di DPR sana, banyak yang gara-gara kami ini di samping COVID-19, kami kena COVID-33 lagi Bu. Ada COVID-33. Dulu kami perjalanan dinas ke Jakarta, pulang dapat 10 juta. Udah dibayar tiket pesawat, dibayar hotel, dapat uang 10 juta Bu. Sekarang ke Jakarta kami 4 hari cuman dibayar 2.850.000. Jadi saya terus terang memang jarang berangkat, bukan karena uangnya sedikit, tetapi karena memang istri saya marah kalau naik pesawat. Kalau COVID itu kan di dalam pesawat udaranya tidak berputar, tidak keluar. Kalau ada salah satu yang kena COVID, gampang kena Bu, satu pesawat itu 200 orang. Kalau ini ruang terbuka bagus untuk buat acara. Sementara Omikron masih, COVID masih belum mau tinggi-tinggi Bu. Jadi kita harus masih menjaga kehidupan seperti ini. Saya lanjutkan ke Perda COVID nomor 21, nomor 1 tahun 2001. Itu semua sudah ada fotokopinya ya. Itu adalah peraturan di mana pemerintah daerah melarang banyak kegiatan yang sifatnya ngumpul-ngumpul. Singkatnya saja Bu, 5M. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jaga imunitas, dan tidak berkumpul-kumpul. Ya Bu ya. Jadi dapat lupa ganjang Mei. Kalau ku baca itu nanti sampai malam tak selesai kita. Nanti barang beda, satu berbeda. Kalau soal itu baca aja lah nanti. Intinya kita ngumpul-ngumpul supaya ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua ya Pak Pendeta ya. Kita yang ada di sini semoga mendapat limpahan rezeki, kesehatan, rahmat dan umur panjang. Amin. Dan saya terima kasih Pak sudah diulosi, suatu kehormatan bagi diri saya mendapat ulos Baganjang Rambo, Baganjang Kesehatan, Baganjang Rasoki. Mudah-mudahan yang memberikan saya ini juga mendapat limpahan pahala dan rezeki yang banyak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa nama Ketua Umum PDI Perjuangan? Angkat tangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ya, tepuk tangan. Silakan. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, terus. Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus.
Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. 100.000. Boleh Bu. Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke. Siapa nama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan hari ini? Ibu duluan. Ibu duluan. Nggak tahu ya. Ibu, Bapak, jangan angkat tangan. Silakan Pak. Lupa Pak. Lupa. Siapa? Jangan lihat samping. Siapa? Jangan lihat. Enggak, jangan. Jangan lihat. Lewat. Tunggu. Saya yang berpegang ini. Kris Hartarto. Kris Hartarto. Siapa? Bapak Kris Hartarto. Berarti nggak ada yang betul. Loh, nggak payah Bu. Ketua Umum PDI Perjuangan itu sudah 10 tahun. Namanya Hasto Kristianto. Ya. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5 masih berimbang. Nama Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara hari ini. Bapak Rudi Hermanto. Ya. Waktu ya. Rudi Hermanto. Bapak Lancar Siahan. Oke, salah semua. Sebetulnya di Malaysia. Jadi kalau itu PDI Perjuangan, Pak. PDI Perjuangan nama inilah. Ah, siapa tadi yang tahu? Ah, kemari Bu. Karena yang ditanya di sini nggak tahu dia tahu. Perlu diapresiasi orang yang tahu. Nah, saya kasih lagi untuk Bapak Ibu berlima ya. Satu lagi pertanyaan. Siapa nama Ketua DPRD Sumatera Utara? Lupa Pak. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Lupa. Ibu tahu Bu? Nah, nggak usah. Udah lihat apa Google soalnya. Berarti orang di sini, orang di Belawan ini jarang baca koran. Boleh Pak, sekali lagi Pak. Nggak boleh lagi. Karena kesempatan itu tidak akan berulang. Ketua DPRD Sumatera Utara Dr. Randus Baskami Ginting. Ya. Pertanyaannya mau lagi? Mau. Oh ya, sebetulnya udah eliminasi ini. Saya sekali lagi lah. Pertanyaan yang pertama, siapa nama Ketua Umum PDI Perjuangan? Ibu Megawati Soekarno. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri. Berarti sama dari awal, nggak berubah, tetap posisinya sama. Saya jelaskan nama lengkap Ketua Umum PDI Perjuangan, nama lengkap ya, untuk Ibu berlima, Bapak Ibu berlima. Siapa nama lengkap Ketua Umum PDI Perjuangan hari ini? Bapak duluan. Aja Pak. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Sudah. Nama lengkap Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Contoh. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Contek juga. Kalau lebih bagus dari itu Ibu menang orang eliminasi. Coba. Ibu Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Yang sana duduk dulu berempat. Silakan duduk Pak. Ya, 1, 2, 3, 4, tinggal yang 3. Silakan duduk dulu Pak. Bapak duduk Pak.
Karena bapak yang selalu bilang orang itu nyontek. Yang satu ngomong, semua nyontek sama. Jadi nggak bisa dieliminasi. Jadi harusnya, Bu Bega, harusnya nama lengkap Ketua Umum PDI Perjuangan itu Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Setiawati Soekarno Putri. Itu nama lengkapnya. Nah, Profesor Dr. honoris causa diberi ke lapangan dan didoakan kita bersama di sini. Semoga sehat, bertemu lagi di tahun-tahun yang akan datang, dan yang pasti COVID cepat berlalu. Satukan diri, sisihkan langkah